Selanjutnya, kami persilakan Senat Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Profesor Dr. Insinyur Rudi Hermawan Karsaman, MSc, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Made Suarjana, MSc, PhD. Terima kasih, Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Profesor Insinyur Made Suarjana, MSc, PhD. Pak Made lahir di Tabanan, Bali, tanggal 23 November 1961, berarti minggu depan ulang tahun Pak Made ini, ya. Kemudian kelompok keahlian adalah rekayasa struktur dengan istrinya Ibu Murti hadir sini, ya. Kemudian anak beliau ada Gede Wiraditya Suarjana, Rama Ditya Suarjana, Bayu Putra Suarjana. Orang tua beliau adalah ayah Imade Gelgel almarhum dan ibu Nimade Gelgel almarhumah. Pak Made adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Kemudian riwayat pendidikan Pak Made adalah dari SD sampai dengan SMA di Singaraja, ya, tahun 74 sampai tahun 2001. Kemudian S1 di Teknik Sipil, lalu lulus tahun 1986. Kemudian S2 Teknik Sipil di Stanford University, Amerika, lulus tahun 1989. Dan S3 di Teknik Sipil Stanford University, Amerika, lulus tahun 1994. Kemudian beliau juga ikuti program insinyur di Institut Teknologi Bandung tahun 2020. Kemudian riwayat kerja Pak Made di ITB adalah mulai SKPNS-nya 1 Maret 1987. Kemudian SK Guru Besarnya adalah 1 Desember 2024, ya, tahun kemarin gitu ya. Kemudian bidang ilmu adalah pemodelan numerik dan komputasi untuk infrastruktur. Beberapa jabatan yang pernah diemban oleh Pak Made adalah Kepala Lab Mekanika Teknik dan Peragaan Teknik Sipil, kemudian Kepala Unit Komputasi dan Sistem Informasi Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, kemudian program studi S1 Teknik Sipil tahun 2009 sampai dengan 2016, kemudian Kepala Lab Rekayasa Struktur dari 2016 sampai dengan 2020, dan sekarang adalah anggota Senat Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dari tahun 2023. Pendidikan dan penelitian, jumlah bimbingan yang sudah dihasilkan oleh Pak Made adalah sarjana sebanyak 120 orang, kemudian tingkat magister 90 orang, dan doktor 4 orang. Kemudian publikasi yang dihasilkan, jurnal internasional sebanyak 15, konferensi internasional 19, jurnal nasional 15, dan konferensi nasional sebanyak 4. Di bidang pengabdian masyarakat, Pak Made banyak memberikan pelatihan di bidang struktur baja, struktur beton, dan rumah tahan gempa. Sementara di bidang konsultasi, beliau banyak melakukan perencanaan, asesmen atau retrofit atau review untuk gedung, jembatan, dermaga, bangunan industri, dan anjungan lepas pantai. Banyak juga proyeknya Pak Made ini. Kemudian di bidang jejaring, beliau adalah merupakan salah satu dari anggota Asosiasi Ahli Rekayasa Kegempaan atau AARGI. Kemudian juga anggota Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia atau HAKI dan Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Beliau juga menjadi anggota Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan sejak tahun 2019. Kemudian anggota panel ahli PT Angkasa Pura dan sebagai delegasi Indonesia mewakili AARGI dalam pengurusan Association of Earthquake Engineering International dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Dan kemudian sekarang ini dulu pernah kolaborasi riset dengan Geoscience Australia tahun 2008 sampai 2013. Penghargaan yang diterima, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun Agustus 2003, kemudian Satya Lencana Karya Satya 20 tahun Agustus 2013.
Harusnya barangkali ada juga Satya Kelacana 30 tahun gitu ya, kalau 2023 mestinya begitu. Tapi belum barangkali ya. Tabar Pak Made. Kemudian hobi beliau jalan-jalan dan menikmati alam. Dan silat. Nah, ini hati-hati ya. Demikian barangkali kurikulum vitae dari Pak Made. Kembali kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Berikutnya, kami persilakan Profesor Insinyur Made Suarjana MSc PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para ketua Senat Fakultas atau sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya akan menyampaikan orasi saya dengan judul Aplikasi Metode Numerik dan Komputasi untuk Pengembangan Infrastruktur di Indonesia. Jadi berawal dari kebutuhan infrastruktur yang semakin banyak dan semakin kompleks. Kalau kita lihat di gambar ini, kita berjalan-jalan bisa melihat ada jembatan dengan bentang yang bahkan beberapa kilometer panjangnya, gedung-gedung dengan ketinggian lebih dari 100 lantai, ataupun jembatan yang menyeberangi lembah yang sangat dalam. Dan untuk kasus Indonesia, bahkan kita juga perlu mengeksplorasi laut sampai contoh di sini kedalaman 1 kilometer. Di samping kompleksnya infrastruktur yang ingin kita bangun, kondisi geografis Indonesia juga sangat menantang karena terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik, sehingga terjadilah kontur geografis yang penuh dengan gunung, jurang, dan lembah-lembah. Kemudian kondisi tanahnya sering tidak stabil, dan juga yang cukup merepotkan adalah terjadinya risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan juga yang paling terkenal adalah risiko gempa. Seperti ditunjukkan pada gambar ini, terlihat begitu banyaknya titik-titik gempa dalam hanya beberapa tahun. Untuk melakukan perancangan ataupun pengendalian infrastruktur supaya bagus, maka diperlukan metode numerik. Metode numerik di sini dimanfaatkan untuk memahami respons struktur pada saat menerima beban. Misalnya reaksi, gaya dalam, kemudian juga deformasi. Nah, dari hasil perhitungan-perhitungan inilah dilakukan keputusan rekayasa. Keputusan rekayasa yang berdasarkan analisis yang mendalam ini diharapkan akan memberikan infrastruktur yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Metode-metode analisis dalam metode numerik dan komputasi ini juga berkembang bersama perkembangan komputer. Dari awalnya pada saat kami baru memulai karir hanya berani analisis statik 2 dimensi, kemudian lanjut kami berani melakukan yang dinamik, kemudian 3 dimensi. Nah, untuk saat ini yang hal-hal tersebut digabung lagi dengan perilaku nonlinier, sehingga sekarang kita cukup umum melakukan analisis riwayat waktu yang dinamik dan juga nonlinier. Dalam perkembangannya, metode numerik dan komputasi ini sebenarnya dipakai di semua siklus hidup, siklus infrastruktur, mulai dari perancangan, rekonstruksi, pengembangan, dan investigasi, dan lain-lain. Nah, untuk saat ini, saya akan menceritakan beberapa karya kami yang dikembangkan dengan metode numerik dan komputasi. Karya-karya ini sebenarnya merupakan karya dari suatu tim
Nah, tapi maaf karena keterbatasan waktu, untuk hari ini saya tidak akan menyebutkan nama-nama timnya, tetapi semuanya saya biasanya tulis di sebelah pojok kanan atas. Contoh yang pertama di sini adalah mengembangkan suatu metode untuk retrofit anjungan lepas pantai. Anjungan lepas pantai adalah struktur yang sebagian besar terbenam di dalam air ya. Digunakan biasanya untuk eksplorasi gas alam ataupun minyak. Seringkali struktur-struktur seperti ini perlu dilakukan perkuatan karena misalnya mengalami kerusakan akibat terjadinya korosi ataupun mungkin juga kadang-kadang tersenggol kapal. Nah, metode-metode perbaikan yang bisa dilakukan untuk struktur seperti ini terbatas karena kondisinya di dalam air. Kemudian juga banyak bahan-bahan mudah terbakar sehingga memakai las tidak memungkinkan ya atau dilarang ya. Nah, di sini kami mengusulkan metode perkuatan dengan memakai grout. Kemudian kami sudah melakukan analisis secara numerik bahwa grout yang diterapkan bisa mengembalikan kekuatan sambungan tubular yang dalam hal ini mengalami korosi, sudah berkurang ketebalannya. Dan juga kami sudah mencoba melakukan untuk memperbaiki suatu batang yang mengalami penyok akibat mungkin tersenggol kapal ya. Nah, secara numerik kami buktikan bahwa semuanya bisa dikembalikan seperti kekuatan semula sehingga kemudian bisa disetujui untuk dilaksanakan. Kemudian kami juga mencoba di sini ada model dari suatu komponen struktur komposit baja yang diisi beton. Nah, struktur-struktur baja ataupun komposit ini seringkali bagian sambungannya tidak bagus duktilitasnya ya karena adanya las, kemudian juga mungkin ada baut. Sehingga sering diharapkan bahwa titik kritis dari struktur seperti ini jangan terlalu dekat dengan sambungannya. Nah, di sini kami mengembangkan suatu model yang elemen komposit ini disisipi pipa yang lebih kecil dan pendek. Tujuannya untuk memindahkan terjadinya local buckling dari ujung elemen menjadi agak bergeser. Dari sini bergeser ke sini. Dan ini secara numerik sudah berhasil kami lakukan. Kemudian juga untuk struktur tahan gempa, di sini kita sering mengatakan struktur tahan gempa itu boleh rusak. Tetapi kita sangat mengharapkan kerusakannya itu bisa dikontrol. Nah, dalam hal ini kami mengusulkan metode untuk mengontrol kerusakan itu dengan membuat suatu elemen yang berfungsi seperti sekring ya. Kalau ada gempa dia yang menerima kerusakan habis-habisan, tetapi juga diharapkan pada saat gempa selesai bagian ini dengan mudah diganti seperti copot sekring. Bangunan lainnya, bagian lainnya tetap baik-baik saja. Nah, dalam kasus ini kami menerapkan elemen ini pada bagian puncak suatu struktur bracing di sini ya. Hanya bagian kecil berbentuk Y. Kemudian kami lakukan pengembangan secara numerik. Setelah puas secara numerik, kami sudah lakukan juga pembuatan prototipe berbentuk struktur baja yang kemudian dilakukan pengujian. Nah, pengujian ini masih sedang dicerna apa sebenarnya yang terjadi. Kami juga melakukan hal yang serupa, tapi sekarang sekeringnya diletakkan pada sambungan antara kolom dengan balok. Nah, di sini juga sekeringnya kecil saja, hanya bagian yang di sini digambarkan seperti ini. Diharapkan kalau ada gempa besar maka bagian ini saja yang rusak. Lalu pada saat gempa selesai dengan mudah bagian ini diganti. Bagian lainnya tetap utuh sebagai struktur yang mudah-mudahan hanya rusak ringan atau bahkan tidak rusak sama sekali. Saat ini pengembangan sistem ini masih dalam tahap numerik. Untuk prototipenya masih ada di lab, sedang dikerjakan. Untuk mengembangkan jembatan yang menyeberangi lembah-lembah yang dalam, kami juga mengembangkan suatu metode
Nah, sebenarnya kalau untuk jembatan-jembatan ini metode yang masih dianggap paling murah dan efisien adalah memakai girder precast pre-stress yang mudah dipasang di tempat-tempat terpencil ya. Tetapi sayangnya sistem ini menyebabkan pier-pier jembatan itu bersifat sebagai cantilever. Jadi sangat fleksibel dan mungkin membutuhkan kekuatan besar di bagian dasarnya. Nah, ini kami sudah kembangkan metode suatu sistem bagaimana sistem girder precast ini kemudian disambung menyatu dengan pier-nya. Sehingga yang didapatkan adalah bukan lagi cantilever tetapi menjadi portal yang kelakuannya jauh lebih bagus. Nah, sistem ini sudah kami terapkan di Jalan Tol Cipularang, ada 2 jembatan tinggi yang sebenarnya memakai metode ini. Tidak terlihat dari atas, hati-hati. Kemudian juga barusan kami terapkan metode ini di Jalan Tol Manado Bitung. Sederhana tapi cukup bermanfaat. Baiklah, itu adalah beberapa singkat perkenalan tentang karya-karya kami. Untuk selanjutnya saya akan bercerita sedikit lebih panjang tentang satu hal yang sedikit merupakan obsesi kami, sudah kami lakukan bertahun-tahun, yaitu pengembangan rumah tahan gempa untuk Indonesia. Kenapa masalah ini masih menjadi bahasan kami, padahal kan hanya bangunan 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Kesannya gampang saja gitu ya. Kok tidak main yang 100 lantai begitu ya. Nah, ini sebenarnya yang mengilhami kami adalah setiap kami melakukan survei setelah gempa, ternyata korban-korban itu berjatuhan di bangunan-bangunan yang kecil-kecil ini ya. Dan bangunan kecil-kecil ini memang masih menjadi kurang perhatian karena dianggap gampang barangkali ya. Nah, salah satu contohnya bahkan standar nasional Indonesia untuk bangunan rumah tahan gempa itu belum ada ya. Oke. Sebenarnya apa sih masalahnya struktur tahan gempa ini? Kenapa tidak selesai-selesai kesannya ya? Yang pertama adalah karena beban gempa itu bisa sangat besar ya, bisa 10 kali lebih besar daripada akibat angin topan yang gede-gede itu. Kemudian beban gempa ini arahnya horizontal, sementara sehari-hari kita mengalami beban yang arahnya gravitasi vertikal ya. Lalu gempa jarang terjadi. Nah, jarang terjadi ini menguntungkan, tetapi juga dari segi pengembangan ilmu menjadi susah ya, karena susah tesnya. Tak ada kasus untuk mengujinya. Lalu karena jarang terjadi, masyarakat juga sering abai ya. Lupakan dulu, gempa tidak lewat sini katanya ya. Nah, kemudian juga memang yang merepotkan adalah kemampuan masyarakat sehingga tidak mampu membuat yang benar-benar kuat. Sehingga kemudian tawar-menawar terjadi, ditentukanlah yang disebut tahan gempa itu adalah apabila gempa besar terjadi, bangunannya boleh rusak, tapi tidak boleh runtuh ya. Nah, prinsip ini menyebabkan kesulitan bagi perencana ya, karena bangunan setelah rusak itu perilakunya menjadi tidak linear lagi. Jadi ilmunya menjadi tingkat tinggi ya, bahkan kalau boleh terus terang sebenarnya tingkat sarjana belum diajarkan teorinya gitu ya. Sementara yang mengerjakan di lapangan itu tingkat-tingkat sarjana ini. Nah, sistem yang kita pakai di Indonesia ini adalah sistem dinding bata yang berevolusi khusus di Indonesia dan menjadi berbeda dengan sistem struktur yang lain. Ya, kita akan sering menyebutnya ini sistem bata terkekang. Ya, jadi sistem dinding bata ini dilindungi oleh balok dan kolom beton bertulang, tapi ukurannya kecil. Lalu yang sistem ini masih mengandalkan dinding bata sebagai komponen utama dari penahan bebannya. Beda dengan misalnya yang kita sebut di sebelahnya adalah portal beton dengan dinding pengisi, yang kekuatan utamanya adalah portalnya ya. Portal itu bisa beton, bisa baja, dan karena ini besar, nilai ekonominya tinggi, proyeknya mungkin besar gitu ya. Ini sudah sangat diperhatikan ya. Yang namanya standar nasional Indonesia itu banyak berkembang untuk sistem portal beton. Sementara yang di sebelahnya yang untuk rumah-rumah malah agak terabaikan. Kalau kita ingin meniru ke luar negeri, ternyata negara-negara maju
sistem struktur dinding batanya agak berbeda. Jadi mereka lebih suka sistem dinding bata yang bertulang. Jadi tulangannya, baja-bajanya itu disebarkan, tidak ditaruh di pojok-pojoknya. Itulah dalam rangka mengembangkan rumah tahan gempa untuk Indonesia ini kami sudah banyak melakukan kegiatan. Yang pertama, setiap terjadi gempa kami melakukan investigasi lapangan, lalu juga banyak melakukan studi eksperimental yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan model-model numerik. Harapannya suatu hari kami akan mendapatkan kaedah-kaedah yang sesuai untuk rumah tahan gempa, dan juga barangkali bekerja kolaborasi dengan semua stakeholder, barangkali nanti melahirkan standar nasional Indonesia untuk rumah tahan gempa. Cita-cita kami ini. Hasil-hasil survei pasca gempa sudah kami kumpulkan seperti menjadi database, misalnya kinerja sistem struktur bata terkekang dan juga beberapa kesalahan yang umum terjadi untuk perbaikan, dan ini juga seringkali menjadi bahan dalam pelatihan-pelatihan atau kursus yang kami lakukan. Lalu dari data-data yang terkumpul kami juga sudah membuat data statistik, lalu membuat yang namanya model kerentanan bangunan dan juga model fatalitas empiris untuk Indonesia. Model-model ini sangat diperlukan dalam perencanaan mitigasi bencana. Kalau nantinya model ini sudah bagus ya. Kemudian juga sangat diperlukan untuk melakukan perencanaan respon cepat kalau terjadi bencana. Jangan asal kirim orang, jangan asal kirim Indomie misalnya ya. Ada perencanaannya seharusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh pekerjaan eksperimental yang kami lakukan. Yang melakukannya masih kinyis-kinyis, masih muda-muda. Sampai sekarang masih dilakukan. Karena kami melakukan pengujian skala penuh untuk bermacam-macam kondisi dari 2 dimensi, bahkan ada yang 3 dimensi, satu rumah kami hancurkan. Untuk mempelajari pengaruh detail penulangan, detail pengakuran, pengaruh posisi lubang dan bukaan jendela misalnya, dan lain-lain ya. Dari sini hasil-hasilnya dikumpulkan menjadi suatu database yang menunjukkan atau menyimpan kurva histeresis, kemudian database model-model kerusakan dan keruntuhannya. Nah, dari situ kemudian kami mencoba mengembangkan model numeriknya. Di sini ditunjukkan model numerik yang disederhanakan karena untuk mengurangi kebutuhan pemakaian resources komputer. Jadi modelnya kami berdasarkan pengamatan di eksperimental maupun kerusakan di lapangan, kami bisa menyimpulkan bahwa beton, balok dan kolom bisa dimodelkan sebagai batang seperti biasa. Nah, tapi dinding juga ternyata bagian yang bekerja signifikan adalah hanya bagian diagonalnya. Sehingga keluarlah model seperti ini, hanya berbentuk batang-batang, dan ini memang hasilnya kurang detail, tetapi bisa dilakukan untuk melakukan analisis bangunan yang besar-besar. Ini sudah kami lakukan kalibrasi, pengujian dibandingkan dengan eksperimen. Nah, hasilnya saat ini sudah lumayan cukup dekat. Kemudian model yang kedua, ini adalah model yang lebih detail. Kami melakukan model elemen hingga dengan model mikro, sangat detail dari bata, beton, plesteran, dan mortar di antara bata, bahkan sambungan antara mortar, bata, semua dimodelkan dengan elemen kontak ya. Hasilnya memang sangat detail, tetapi sangat membutuhkan kemampuan komputer yang sangat besar ya. Untuk melaksanakan analisis satu lembar dinding ukuran 3 x 3 meter, kami membutuhkan beberapa hari ya. Jadi mahasiswanya tidak tamat-tamat karena dia pekerjaannya menunggu komputernya selesai run ya. Hasilnya juga sudah kami bandingkan dengan atau kalibrasi dan verifikasi dengan hasil eksperimental, sudah menunjukkan hasil yang sangat menyerupai. Nah, ini mungkin nanti akan kami lanjutkan untuk kasus-kasus yang serupa tapi berbeda. Kemudian model-model ini juga nanti akan kami pakai untuk mengembangkan misalnya metode-metode untuk memperbaiki kinerja
dinding bata terkekang ini. Mode-mode kegagalannya yang sudah disimpan database-nya secara eksperimental juga di sini dibandingkan hasil numeriknya. Dicocok-cocokkan lah, beda-beda dikit enggak apa-apa lah katanya ya. Oke, dari situ secara singkat kami sudah sampaikan bahwa metode numerik dan komputasi dalam rekayasa infrastruktur menjadi tonggak penting dalam kemajuan rekayasa infrastruktur modern, mampu memodelkan fenomena kompleks secara realistis dan kuantitatif, dan memungkinkan simulasi kondisi ekstrim. Metode numerik dan komputasi berperan sepanjang siklus hidup infrastruktur. Kami juga menunjukkan bahwa hasil-hasil eksperimen ini akan lebih bermakna kalau disinergikan dengan analisa-analisa numerik dan komputasi. Hasil-hasil yang kami tunjukkan mempunyai relevansi strategis bagi Indonesia karena sebagian besar membahas tentang meningkatkan kinerja struktur tahan gempa dan juga melakukan pemodelan dan analisis untuk dinding bata terkekang yang khas miliknya Indonesia. Untuk arah pengembangan ke depan tentu saja kami masih melanjutkan pemodelan, eksperimennya masih lanjut. Kemudian model-model numerik yang sudah kami kembangkan juga kemungkinan akan dipakai untuk mengembangkan metode-metode perkuatan ataupun macam-macam lah dalam pikiran kami. Itu presentasi saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih. Yang pertama, penulis memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa, atas segala anugerah dan karunia-Nya. Kemudian saya menyampaikan penghargaan kepada Rektor Institut Teknologi Bandung beserta jajaran pimpinan Senat Akademik, Forum Guru Besar yang telah memberikan kesempatan melakukan orasi ini dan kemudian juga memberikan lingkungan kerja yang memberikan kami kenyamanan untuk berkarya selama ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pembimbing, dosen dan guru yang telah dengan penuh ketulusan dan dedikasi telah menuntun penulis sejak sekolah dasar hingga pendidikan doktor. Almarhum Profesor Susrowinarso, kemudian Bapak Ananta, Bapak Toha adalah pembimbing sarjana saya, kemudian Profesor Kincolo dari Stanford University adalah pembimbing doktoral saya, terima kasih banyak. Lalu saya sampaikan juga terima kasih kepada senior-senior saya, Profesor Sahari almarhum, Pak Widi, Pak Adang, Pak Bambang Budiono almarhum, Pak Indra, dan yang lain-lain mungkin terlewat, yang telah menjadi panutan, rekan diskusi sekaligus sumber inspirasi dalam menapaki perjalanan akademik dan penelitian. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang khusus kepada Ibu Herlin, Pak Wirat, kemudian Pak Priyo Suprobo, Bapak Masyur Irsam, atas dukungan dan rekomendasi dalam pengajuan guru besar kami. Lalu khusus untuk Ibu Diah Kusumastuti dan Ibu Herlin, terima kasih sudah membantu dalam penyusunan buku orasi. Terima kasih banyak untuk semua kolega di kelompok kalian rekayasa struktur dan juga Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB dan seluruh ITB sebenarnya. Kemudian terima kasih kepada mahasiswa bimbingan S1, S2, dan S3 dan asisten-asisten riset. Lalu kepada staf administrasi, terima kasih banyak. Administrasi di semua lingkungan yang pernah saya berkecimpung, mulai dari teknik sipil sampai dengan pusat rekayasa industri. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang berkolaborasi dengan kami, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman yang
dulu sebelum Lab CB jadi kami meminjam alat di sana. Kemudian ada Geoscience Australia yang banyak mendanai penelitian kami. Dan tidak lupa teman-teman ITB 81 yang selalu kompak mendukung kami. Ya. Hari ini teman-teman dari 81 adalah mayoritas undangan saya. Terima kasih banyak. Kemudian ucapan terima kasih kepada keluarga. Terima kasih banyak, hormat kami kepada ayah Imadi Gelgel dan ibunda Nimadi Gelgel, almarhum dan almarhumah, yang telah mendidik kami sejak kecil. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh saudara kandung yang hari ini diwakili keponakan-keponakan saya. Kemudian ucapan khusus saya sampaikan kepada istri Sri Murtia Diastuti dan kemudian ketiga anak kami Adit, Rama, dan Bayu serta menantu kami Nadia. Oke, terima kasih untuk semua hadirin yang hadir di Aula Barat dan juga yang dalam jaringan. Sebagai penutup dari rangkaian orasi saya akan membacakan kode kehormatan Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga ide Sang Yang Widibasa, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 15 November 2025, Profesor Made Suarjana. Terima kasih atas perhatiannya.